pertama, saya mau buat jus pandannya dulu. Ini saya udah siapkan 10 lembar daun pandan yang sudah dicuci hingga bersih. Kemudian potong kecil-kecil agar memblendernya lebih mudah. Lalu campur dengan 800 ml air putih. Kemudian ini dimasukkan ke dalam blender. Lalu ini diblender hingga halus. Setelah diblender hingga halus, kemudian ini disaring. Lalu ini disisihkan dulu. Siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 50 gram tepung beras. Lalu masukkan 60 gram tepung sagu, boleh diganti dengan tapioka. Lalu masukkan 40 gram tepung hangkwe. Kemudian masukkan 1 sendok teh garam. Lalu masukkan jus pandan, ini saya tuang sedikit dulu. Kemudian aduk hingga tercampur rata sampai adonannya halus, nggak ada bahan yang bergerindil. Setelah adonannya halus, masukkan sisa jus pandan. Kemudian aduk lagi sisa adonan hingga tercampur rata. Jika dirasa warnanya kurang terang, boleh tambahkan pewarna makanan warna hijau secukupnya. Kalau punya daun suji, pewarnanya boleh diganti dengan air daun suji. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Lalu saring adonan untuk memastikan gak ada bahan yang bergerindil. Siapkan wajan atau panci untuk memasak, lalu tuang adonan. Kemudian ini dimasak hingga mengental dan padat. Gunakan api sedang sambil terus diaduk agar bagian bawahnya ini nggak mudah gosong. Setelah adonan mendidih, kental dan padat seperti ini, adonannya siap untuk dicetak. Siapkan wadah berisi air dan es batu secukupnya. Lalu ini saya gunakan cetakan yang ada bolongannya kayak gini, ini cetakan cendol. Kemudian masukkan adonan secukupnya, nggak usah terlalu banyak, agar cendolnya nggak terlalu panjang. Lalu tekan menggunakan pasangan cetakannya. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Lakukan hingga seluruh adonan selesai dicetak. Selain menggunakan cetakan, bisa juga dibentuk menggunakan plastik. Ini saya gunakan plastik segitiga, lalu tuang adonan secukupnya. Kemudian gunting sedikit ujungnya. Kemudian semprot adonan ke dalam air es. Untuk panjangnya sesuai selera. Agar tidak lengket, ini sendoknya boleh dibasahi dengan air. Setelah adonan siap dibentuk, ini disisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan panci untuk memasak. Lalu masukkan 1 lembar daun pandan, 200 gram gula merah, dan 250 ml air putih. Lalu ini dimasak hingga mendidih dan gulanya larut.
Gunakan api sedang sambil sesekali diaduk agar bagian bawahnya ini nggak mudah gosong. Setelah mendidih dan gulanya larut seperti ini, lanjut dimasak sebentar lagi sampai air gulanya ini sedikit mengental. Setelah agak mengental seperti ini, matikan api kompor lalu saring air gulanya. Lalu ini disisihkan dulu. Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 1 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam, dan 300 ml santan kental. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Kemudian ini dimasak hingga mendidih. Gunakan api kecil, sambil terus diaduk agar santannya nggak pecah. Setelah santannya mendidih, matikan api kompornya. Biarkan sebentar hingga uap panasnya hilang atau hingga hangat. Lalu es dawetnya siap untuk disajikan. Di sini saya udah siapkan gelas berisi es batu secukupnya. Lalu tuang larutan gula merah. Ini dituang sesuai selera, kalau suka manis boleh dibanyakin. Lalu tuang cendol secukupnya. Ini airnya disaring ya, jadi yang diambil cendolnya aja. Kemudian tuang santan. Ini juga dituang secukupnya sesuai selera. Supaya rasanya lebih enak dan lebih wangi, boleh tambahkan nangka yang telah dipotong dadu. Ini dituang secukupnya. Gampang kan cara buatnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, loncengnya juga, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.